Halo, rekan-rekan pendidik. Hari ini kita akan menjelajahi dunia dongeng yang penuh warna. Fabel, bersiaplah untuk memanfaatkan kekuatan cerita fabel di kelas Anda. Dengan sumber belajar yang luar biasa yang bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik dan bermakna. Penasaran caranya? Yuk, simak sampai selesai. Saya ingin mengundang Anda semua untuk menjelajahi dunia fabel yang luar biasa ini. Tapi sebenarnya, apa itu fabel? Secara sederhana, fabel adalah cerita pendek yang menggunakan tokoh hewan untuk menyampaikan pelajaran hidup yang penting. Bayangkan cerita petualangan yang seru, tapi dengan pesan bijak di dalamnya. Yang lebih keren lagi, fabel telah memikat hati manusia dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kenapa kita, sebagai pendidik, perlu peduli dengan fabel? Saya akan berbagi rahasia kecil. Fabel itu seperti harta karun kecil dalam dunia pendidikan. Setiap fabel mengandung pesan moral, pelajaran, atau nilai kehidupan yang bisa membantu membentuk karakter anak-anak. Bayangkan, Anda punya kotak penuh inspirasi untuk mengajar, siap pakai kapan saja. Sekarang mari kita bahas tentang struktur fabel. Apa yang membuat sebuah fabel menarik dan mudah dipahami? Fabel punya alur yang sederhana namun efektif. Ada tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia. Lalu ada masalah atau tantangan yang dihadapi. Dan diakhiri dengan solusi cerdas atau pelajaran penting yang bisa dipetik. Struktur ini tidak hanya mudah dicerna oleh anak-anak, tapi juga mampu membuat mereka penasaran dan ingin tahu bagaimana cerita itu akan berakhir. Tapi yang paling membuat fabel istimewa adalah pesan moralnya. Pesan ini adalah inti dari cerita pelajaran hidup yang ingin disampaikan penulis. Contohnya, dalam fabel klasik Kura-Kura dan Kelinci, kita mendapat pesan bahwa pelan tapi pasti akan menang. Pesan sederhana tapi kuat ini bisa mengajarkan anak-anak tentang ketekunan dan pantang menyerah. Sekarang, mari kita tengok salah satu fabel paling terkenal karya, The Lion and the Mouse. Once upon a time, Mouse scurried across the path of a hungry lion. The lion, with his sharp claws and powerful jaws, could easily make a quick meal out of the tiny mouse. But instead of doing so, he decided to let the mouse go. The mouse, filled with gratitude, promised to repay the lion's kindness if the roles were ever reversed. The lion, amused by the mouse's naivete, dismissed the promise, assuming he would never need help from such a small creature. However, not long after, the lion found himself trapped in a hunter's net, roaring in anger and frustration. As he struggled to free himself, he remembered the mouse's promise and called out to her for help. The mouse, despite her fear, scurried to the lion's aid. Using her sharp teeth, she began to gnaw at the ropes of the net, determined to free the lion. Eventually, with the help of other animals who had gathered to help, they managed to break the lion free from the net. The lion, humbled by the experience, realized that one should never underestimate the power of even the smallest creature. And that's the moral of the story. Never judge someone by their size or appearance. Seperti yang bisa kita lihat, fabel adalah cara yang menyenangkan dan efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita menggunakannya di kelas? Pertama, pikirkan nilai atau konsep apa yang ingin Anda ajarkan. Kedua, pilih fabel yang sesuai. Misalnya, jika ingin mengajarkan tentang kejujuran, Anda bisa memilih fabel Anak Gembala dan Serigala. Setelah itu, hidupkan cerita tersebut. Bisa dengan membacakannya keras-keras, bermain peran, atau mengajak siswa menggambar ilustrasi cerita. Setelah cerita selesai, luangkan waktu untuk mendiskusikan pesan moral dan bagaimana pesan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dorong siswa untuk memikirkan bagaimana mereka bisa jujur dalam hubungan dan pergaulan mereka. Menggunakan fabel seperti Anak Gembala dan Serigala bisa membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan tak terlupakan. Anak-anak akan menyukai ceritanya, sementara Anda bisa menyisipkan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum secara mulus. Dan ingat, kelebihan fabel adalah sifatnya yang fleksibel. Anda bisa menggunakannya untuk mengajarkan berbagai macam topik dan nilai, menjadikannya alat yang sangat berguna bagi semua guru. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah memasukkan fabel ke dalam pelajaran Anda hari ini, dan lihat bagaimana siswa Anda berkembang dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Terima kasih telah menemani saya menjelajahi dunia fabel yang luar biasa ini. Semoga setelah ini Anda siap memanfaatkan kekuatan cerita,
cerita klasik ini di kelas Anda sendiri. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tunjukkan dukungan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat mengajar dan terus nyalakan semangat kreatif Anda.